baca berita pagi hari ini ya. MasterChef Indonesia 11 tuai kontroversi. Chef Arnold mendadak unggal sindiran disepil ya. Lah, dah usah nak main sepil-sepil kau tu, ya kan? Nah, kira-kira layak ada Belinda itu jadi juara MasterChef 11. Pola netizen yang tercinta, Belinda juara MasterChef Indonesia season 11 kini menjadi sorotan. Kemenangan Belinda ramai menjadi perbincangan karena kemampuannya dibandingkan dengan lawannya di grand final MasterChef Indonesia season 11, Kiki. Dari hasil penilaian para juri, Belinda hanya selisih 10 poin lebih unggul dari Kiki. Di sisi lain, banyak netizen yang berbakti menilai masakan Kiki lebih baik daripada Belinda. Skill memotong daging Kiki dinilai lebih baik dari Belinda oleh netizen yang terhormat. Foto yang diunggah Kiki melalui akun Instagram pribadinya saat membantu Belinda memotong daging di babak final jadi sorotan. Keputusan juri menobatkan Belinda sebagai juara MasterChef Indonesia season 11 pun dianggap kurang tepat. Ia juga percaya jika semua kontestan yang bertanding di ajang tersebut pasti juga memiliki mimpi yang sama. Aku bersyukur banget. Ya, senang karena impian semua orang untuk masuk ke acara itu ya untuk menang gitu. Ya begitulah, kata Belinda. Sambil menahan air mata, Belinda mengakui sedih karena kemenangannya tersebut menuai kontroversi publik. Belinda juga mengakui dirinya menangis karena dihujat. Namun Belinda percaya jika kebenaran kelak akan terungkap dengan sendirinya. Nangis pasti ada, tapi yang tahu kejadian di balik layar kan hanya kita. Jadi menurut aku sendiri ya semuanya itu nanti bakal akan keluar sendirinya. Ya begitu juga, kata Belinda. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Gue mau ngelanjutin praharanya kompetisi masak skala nasional itu. Dari hari ke hari kok praharanya makin kesini makin kesana. Kesananya tuh kesana sampai ke ujung kulon. Jadi beberapa hari ini tuh gue menjadi silent reader, baca semua platform dari mulai TikTok, dari mulai IG sampai ke Twitter X. Dan gue ngeliat banyak banget kayak konspirasi dari Twitter X ini dilempar di TikTok terus viral di IG. Yang pertama, kita ngomongin yang paling baru banget. Jadi ada salah seorang chef. Dia ini nge-reply salah satu orang dengan CV juara 2 kompetisi tersebut. Bener sih, ada satu tweet yang ngomong kayak gini, lu gak perlu jadi orang pinter dan jago banget untuk baca yang namanya CV itu asli atau palsu. Pertanyaan orang-orang, kok bisa kelasan chef itu nge-reply CV yang udah bisa gue pastikan itu palsu dan bukan dari si pemilik namanya. Kita baca ya sama-sama ya. Jadi beliau ini kan sekolah SMK Tata Boga di 2015 sampai 2018. Nah, di work experience ya 2015 ini dia udah jadi part timer. Masa dalam waktu 3 tahun dia bisa menjabat sebagai junior sous chef. Dan dalam waktu 1 tahun, jadi 2018 ke 2019 dia sudah bisa menjadi eksekutif chef di salah satu hotel lokal. Gue sebut aja namanya Rudang Hotel and Resort. Yang janggalnya lagi adalah akhirnya cucu dari yang punya Rudang Hotel and Resort ini speak up di Twitter. Dia bilang bahwa kayak kelasan hotelnya kakek gue, si Rudang Hotel ini tidak mungkin meng-hire eksekutif chef. Akhirnya coba gue baca nih kan segala macam ke bawahnya, dan ternyata benar kata orang-orang ini tuh kayak hotel lokal, hotel yang udah jadul banget. Dan bahkan si cucunya ini bilang, sorry ya kalau lo mau pesan di misalnya kayak di tiket.com gitu ya, ratingnya tuh kecil banget karena emang hotel lama. Dan menurut si cucu yang punya nggak butuh eksekutif chef. Masuk gak nih poin yang gue sampaikan? Mulai seru belum? Terus di terakhirnya itu tuh dia disebutin executive chef di Oito Coffee Bistro and Mitsuka Japanese Barbecue. Kenapa gue bisa berani sebut? Karena si owner yang punya restoran tersebut speak up. Dan dia bilang, betul Kiki pernah bekerja di restoran tersebut, tapi bukan sebagai eksekutif chef. Padahal di CV tersebut ditulis dia sebagai eksekutif chef. Deng deng. Seorang eksekutif chef masih ikut lomba pelajar buat skala anak-anak SMK. I got it!
Terus juga ada sebuah treat. Nah, anak ini tuh punya bapak. Bapaknya ini adalah executive chef. Nah, beliau ini sampai confirm dan tanya bapaknya. Anyway, bapaknya ini udah kerja kayak all around the world. Dari mulai kapal pesiar, di luar negeri, di Indonesia, di Madinah, dan lain-lain. Beliau tuh menjelaskan secara sederhana bahwa untuk mendapati posisi executive chef itu tuh take a long time. Jadi nggak mungkin bisa diraih dalam waktu 4 tahun. It's impossible. Terus yang lucunya pernyataan-pernyataan chef tersebut tentang si juara 2 ini di Twitternya itu tuh udah pada di-delete. Terus sempat ada satu tweet yang dia ngomong kayak gini, kan gak lucu kalau didiskualifikasi waktu final. Biar aja kita yang bahas bertiga. Terus menurut gue puncak komedinya, lo tau kan di akhir VT gue selalu ada puncak komedi. Puncak komedinya adalah akhirnya kompetisi masak tersebut sampai mengeluarkan statement dan itu ditulis di story-nya dia. Ya Tuhan, Beji, jangan kalah sama suara knalpot racing orang Beji. Puncak komedinya adalah ternyata, ya Tuhan, kayak gue gak kuat deh. Puncak komedinya adalah ketika si kompetisi memasak tersebut, oh Tuhan, itu tuh ngomong bahwa it is what it is. Yang pada kesimpulannya adalah gak akan ada celah untuk melakukan kecurangan di kompetisi ini. Tidak mungkin. Seperti itu. At the end of story, sebenarnya yang gue pertanyakan dari kemarin adalah kenapa baru season ini yang sangat ramai diperbincangkan orang-orang, menurut gue sampai cukup kontroversial. Kenapa yang sebelumnya enggak? Kayak sebelumnya kan season ini pemenangnya Gio, ya kan? Gio juga terindikasi memang punya keturunan di ras tertentu gitu kan. Menurut gue karena his deserve. Gak tahu deh kalau yang sekarang, apakah ini terlalu obvious kalau ada kecurangan, ataukah ini terlalu nampak ada kejanggalan. I don't know. Tulis di kolom komen. Di belahan mana ada orang umur 22 itu bisa menjadi seorang eksekutif chef? Di hotel-hotel lagi dia, chef de party. Itu gimana ceritanya? Ketika memutuskan menjadi seorang juri, kau nggak tahu umur orang yang kau kompetisi itu berapa? Aku lagi berpikir, gimana ceritanya ada orang di belahan dunia mana, di restoran mana? Aku mau tahu, ada orang umur 22 pun nanti bulan Desember dia umur 22. Bisa dia jadi seorang eksekutif chef, itu gimana ceritanya? Di mana itu ada? Aku mau tahu. Cepat-cepat kali langsung nge-repost. Mungkin ada beberapa teman-teman tidak begitu paham ya. Jadi gini, ketika kalian melabelkan seseorang untuk menjadi seorang eksekutif chef, di dalam dapur itu ada asisten semis. Semis itu yang biasanya yang nyiap-nyiapin kayak ngupas-ngupasin bawang lah, apalah, kentang, dipotong-potong dulu sama dia. Demi chefnya ini nanti tinggal masak. Nah, di atas demi chef itu ada lagi yang namanya chef de party. Chef de party ini berarti dia yang ngitung buatin food cost, sama yang ngatur schedule-nya anak-anak, ingredient, sama standarnya nanti dia yang akan ngekontrol. Nanti di atasnya lagi ada yang namanya sous-chef. Sous-chef ini pun ada lagi junior sous-chef kah, atau ada juga yang cuman sous-chef saja. Nah, di atasnya lagi ada executive chef. Itu kalau orang yang pernah di dapur naik ke chef de party aja, itu bisa 2 tahun 3 tahun tuh orang udah pinter banget loh. Orang-orang itu gampang banget gitu loh, langsung bilang executive chef. Dia tuh udah executive chef, tahu. Hello, tahu ini udah tahu kau di dapur itu kejam kali. Gak sembarangan orang masak di situ. Chef itu pun banyak kali. Ada dia yang khusus file, ada dia yang khusus fish, ada yang dia khusus fry, goreng menggoreng. Seribet itu, segampang itu kau bilang kalau eksekutif chef orang umur 22 kau posting aja. Aku nggak ngurus lah masalahnya pemenangnya MCA ini kenapa, semua cindo kenapa, why? Ya mohon maaf ya, aku nonton MasterChef Indonesia yang selera aku cuman yang luar negeri. Kalau si Gordon Ramsay memang aku selera, aku nggak tahu aku kenapa kalau yang Indonesia aku mohon maaf ya nggak cocok. Setelan jurinya ini kalau ngomong itu terlalu dibikin-bikin, terlalu sok kayak juri-jurinya Indonesia ini. Mohon maaf ya Tuhan, feel-nya nggak dapet. Tambah lagi dengan kejadian ini makin ilfil aku. Ayolah mengkoreksi diri lah. Kalian kan bikin program-program ini kan untuk ditonton sama orang-orang. Berusaha lah untuk menyenangkan hati orang, bukan untuk memikirkan kepentingannya kalian. Karena kembali lagi, mohon maaf tuan-tuan, netizen Indonesia, para orang-orang Indonesia ini sekarang udah pinter-pinter. Sudah nggak saatnya lagi kalian membodoh-bodohi mereka atau menganggap mereka bodoh. Kalau kayak gini kan memang kalian udah nganggap mereka tuh bodoh memang. Padahal sebenarnya kalian yang ceroboh. Nah, baca berita pagi hari ini ya. MasterChef Indonesia 11 tuai kontroversi. Chef Arnold mendadak unggal sindiran di sepil ya. Lah, dah usah main sepil kau tuh, ya kan? Nah, kira-kira
layak ada Belinda itu jadi juara MasterChef 11 tuh. Ya soal apa? Penting olah grand final tuh. Nah, budak tapi tidak pacak motong daging woi. Nah, itu sudah lah. Mun lagi nak juara lomba masak di Indonesia ni nak pakai wong dalam juga. Nah, sudah. Yang model itu budak tahu cuman masak air dan bisa jadi pacak jadi juara di situ ya. Nah, itu bela komen aku. Tak usah nak sepil pening pula sepil ya. Nah, itu bela komen aku.